Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 08125 CGP Angkatan 8 dari Kota Semarang. Nama saya Uni Surya dari SD Negeri Telogosari Kulon 01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Trihesti dari SD Sendang Mulyo 03. Saya Citra Sintarani, SPD dari SD Negeri Sambiroto 02. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Pada praktek kedua ini, saya Ika Trihesti berperan sebagai supervisor atau pengamat. Saya Citra Sintarani sebagai coach. Saya Uni Surya sebagai coaching. Assalamualaikum Bu Citra. Waalaikumsalam Bu Ika yang selalu ceria. Bagaimana nih kabarnya Bu Citra hari ini? Puji Tuhan, baik Bu Ika. Bagaimana kabar Bu Ika hari ini? Alhamdulillah, saya baik Bu Citra. Oh ya, Bu Citra hari ini akan melakukan proses coaching dengan Bu Buni ya? Iya Bu Ika, hari ini saya mau melakukan proses coaching dengan Bu Muni. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada yang sedikit kita perlu obrolkan dulu. Boleh ya Bu Citra? Oh, boleh Bu Ika. Oke, nanti pada saat coaching antara coach yaitu Bu Citra dan coachee yaitu Bu Buni akan saya amati ya Bu, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah langkah-langkah coaching sudah sesuai dengan alur cerita apa belum. Lalu kemudian apakah Bu Citra sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan saya juga akan mendengarkan dan mengamati respon serta jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bu Citra sampaikan? Dan jangan lupa ya Bu Citra, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum dilaksanakan proses observasi ini nih, Bu Citra, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh, Bu Citra? Tentu boleh Bu Ika. Baik. Untuk yang pertama, kompetensi apa nih yang ingin Bu Citra kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini Bu Ika, saya itu ingin memastikan tentang kompetensi inti dari coaching itu Bu Ika. Yang pertama, saya ingin ada kehadiran penuh dari diri saya untuk mendengarkan coach saya menyampaikan permasalahannya. Lalu yang kedua, saya ingin mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coach. Dan yang ketiga, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach Bu Ika. Baik, berarti Bu Citra ini nanti ingin mengembangkan ketiga-tiganya ya dari tiga kompetensi itu, ya Bu, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, terus di antara ketiganya nih Bu, kira-kira mana yang lebih spesifik yang ingin Bu Citra kembangkan atau yang ingin Bu Citra observasi? Kalau yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif Bu Ika. Dan satu lagi saya ingin mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya Bu Ika. Oke, berarti ada dua ya Bu Citra yang ingin dikembangkan, yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya Bu Ika, saya ingin mengembangkan kedua hal tersebut Bu Ika. Nah, kira-kira nih Bu Citra, indikator ketercapaiannya untuk pengembangan yang ingin Bu Citra lakukan itu seperti apa?
Nah, indikator ketercapaiannya itu saya akan melihat Bu Ika, apakah coach saya, yaitu Bu Buni, itu sudah sesuai, sudah bisa mencari solusi sendiri tentang masalah yang dihadapi. Dan juga coach saya itu memiliki rencana aksi atau rencana ke depan yang harus dilakukan untuk menghadapi permasalahannya, Bu Ika. Baik, berarti Bu Citra, indikator ketercapaiannya adalah saat Koci, Bu Huni ya nanti ya, Ya. sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan Bu Huni nanti itu memiliki rencana aksi sebagai solusinya. Begitu ya Bu Citra ya? Iya, Bu Ika, seperti itu. Baik, Bu Citra. Terima kasih untuk jawaban-jawabannya ya. Silahkan Bu Citra melakukan proses coaching sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching, Bu Citra sudah selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Bu Citra. Siap, Bu Ika. Oke, silahkan Terima Bu kasih, Citra. Bu Ika. Terima kasih, Bu Ika. Iya, sama-sama. Assalamualaikum, Bu Buni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Citra. Bagaimana nih kabar Bu Buni hari ini? Alhamdulillah hari ini saya baik, Bu Citra. Bagaimana dengan Bu Citra? Ya, puji Tuhan, saya juga baik, Bu Buni. Tadi Bu Buni WA saya mau ngajak ngobrol nih, Bu Buni. Iya nih Bu Citra, saya butuh teman untuk bercerita atau berdiskusi nih. Baik, kita ngobrol mungkin nggak terlalu lama ya, Bu Buni ya. Sekitar 10 atau sampai 15 menit lah. Ngomong-ngomong nih, Bu Buni, apa yang mau Bu Buni bicarakan siang ini dengan saya? Eh, jadi begini Bu Citra, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya bicarakan dengan Bu Citra Ya. tentang pembelajaran saya di kelas, Bu. Hmm. Jadi di kelas itu ada beberapa kendala dalam proses pembelajaran saya, khususnya pada pelajaran matematika untuk materi perkalian. Hmm. Saya kok merasa murid-murid saya itu kesulitan sekali ya Bu Citra dalam memahami materi perkalian. Padahal materi perkalian di kelas 2 itu kan menjadi dasar untuk pembelajaran matematika di kelas berikutnya. Oh, jadi Bu Wuni saat ini tuh mengalami kesulitan ya dalam mengajarkan materi perkalian pada murid-murid di kelas 2. Begitu nggih Bu Wuni nggih? Iya Bu Citra, rasanya tuh kok sulit sekali ya mengajarkan perkalian di kelas saya, Bu. Oke Bu Wuni, karena waktu kita ngobrol itu pendek ya Bu Wuni, Bu Wuni ingin mendapatkan apa nih dari diskusi atau percakapan kita hari ini? Harapan saya nanti dengan diskusi dengan Bu Citra itu saya mendapatkan solusi atau hal-hal yang bisa saya lakukan untuk mengatasi permasalahan murid saya yang tidak paham tentang perkalian, Bu. Oke. Berarti Bu Buni di sini ingin mendapatkan solusi ya dari apa yang menjadi permasalahan di kelasnya Bu Buni ini. Nah, berarti nih Bu Buni, apa yang bisa dilakukan Bu Buni ya supaya murid-murid itu bisa memahami materi perkalian ini? Eh, Ya, Bu Citra, gini, supaya murid-murid saya itu mudah paham tentang perkalian, saat mengajar kemarin itu, ketika saya selesai memberikan penjelasan tentang perkalian, saya itu kan menanyakan kepada anak-anak, apakah mereka itu sudah paham atau belum tentang perkalian yang sudah saya Ya. terangkan tadi. Dan mereka itu menjawab sudah paham, Bu. Hmm. Tapi ketika saya beri soal dan kemudian saya koreksi itu kok nilainya jelek-jelek, Bu Citra. Hmm. Padahal kan saya itu sudah memberi banyak contoh, juga sudah menjelaskan tentang mengerjakan perkalian. Tapi ternyata anak-anak itu masih belum paham, Bu.
Oh, begitu ya, Bu Buni. Nah, menurut Bu Buni nih, anak-anak yang memahami perkalian itu yang seperti apa sih, Bu Buni? Kalau menurut saya, Ibu, anak-anak yang memahami perkalian itu yang tahu bagaimana proses mengerjakan perkalian dari mengubahnya menjadi penjumlahan berulang, Ya. lalu menjumlahkan setiap angkanya dan mendapatkan hasil perkalian yang benar. Hmm. Jadi mereka paham tahapan-tahapan mengerjakan soal perkalian, Bu. Oh, oke. Jadi anak-anak itu paham tahapan-tahapan mengerjakan perkalian dari mengubahnya menjadi penjumlahan berulang, lalu menjumlahkannya dengan benar, dan nanti hasil akhirnya juga benar. Begitu ya, Bu Uni ya, idealnya ya. Jadi Bu, begitu Bu. Jadi dia bisa dari menjumlahkan tadi ya Bu ya, eh, perkalian dengan penjumlahan berulang dan hasilnya benar. Begitu Bu idealnya. Baik, kalau anak-anak di level itu nih Bu, idealnya tadi ya, itu kita katakan di poin 10 levelnya. J. Terus anak-anak yang belum paham sama sekali itu berada di level 1. Menurut Bu Buni, anak-anak di kelas 2-nya Bu Buni ini sekarang berada di level berapa Bu Buni? Eh, Kalau saya amati ya Bu Citra, beragam sekali Bu Citra, murid-murid saya di kelas 2 dalam memahami perkalian, J. Ada Ya. yang menurut saya itu di level sama sekali yang belum paham Mhm. bagaimana cara mengerjakan perkalian. Lalu ada yang di level 5 Bu. Jadi bisa mengubah perkalian menjadi penjumlahan berulang, tapi hasil penjumlahannya itu belum benar. Jadi Mhm. masih salah gitu ya Bu. Ya. Kalau menurut saya kalau di rata-rata sih Bu, murid-murid saya itu berada di poin 5 Bu levelnya. Oke, kalau menurut Bu Buni, anak-anak di kelas Bu Buni itu berada di level 5 untuk memahami Hmm. materi perkalian. Hmm. Apakah ada kemungkinan nih Bu Buni untuk murid-murid Bu Buni itu berada di level 10? Eh, Tentu saja bisa Bu Citra dengan hasil akhir perkalian dari penjumlahan berulang yang benar. Berarti anak-anak eh, sudah paham. Jadi mereka sudah bisa tadi ya Bu, tahap-tahapannya sudah bisa. Sehingga jika hasilnya tadi benar, maka berarti mereka itu sudah berada di level 10 begitu Bu. Berarti bisa ya Bu kalau berada Oke. di level 10 nggih. Nah, sekarang Bu Buni, menurut Bu Buni ini, apa yang Bu Buni bisa lakukan untuk membantu murid-murid Bu Buni tadi Hmm. berada di level itu dalam memahami perkalian? Apa nih Bu Buni yang bisa dilakukan? Sebenarnya itu juga masih saya pikirkan Bu Citra. Apa yang bisa saya lakukan supaya murid-murid saya itu paham materi perkalian ini? Mm-mm. Sebenarnya saya ada beberapa ide sih Bu Citra. Wah, ide apa ini Bu Buni? Mungkin bisa disampaikan nih. Jadi begini Bu Citra, Hmm. eh, saat saya mengajar kemarin, saya kan menggunakan metode ceramah, Ya. menulis contoh mengerjakan perkalian. Lalu murid-murid saya beri soal untuk dikerjakan. Hmm. Nah, setelah saya renungkan, usia murid-murid saya di kelas 2 itu bisa memahami sesuatu dengan mudah jika menggunakan benda konkret, gitu Mm-mm. sih, Bu. Atau benda yang nyata. Ya. Nah, saya ingin merancang pembelajaran yang interaktif menggunakan media pembelajaran yang konkret, interaktif, dan menyenangkan. Mm-mm. Dalam menjelaskannya, mungkin saya bisa tayangkan video pembelajaran kartun, Bu, yang menjelaskan tentang perkalian. Ya. Lalu saya akan menggunakan benda konkret untuk penjumlahan berulangnya. Bisa menggunakan stik es krim, kelereng, Mhm. batu, atau biji kacang yang bisa langsung dihitung oleh murid. Nah, setelah itu, murid-murid nanti juga akan memainkan game, Bu.
Wah, bagus itu Bu nih. Game apa ya yang akan dimainkan oleh anak-anak kelas 2 nanti? Rencana saya itu game habiskan tentakelku, Bu. Mm-mm. Jadi saya akan membuat soal-soal perkalian yang saya gunting-gunting dan Ya. nanti saya tempelkan di gambar gurita Mm-mm. untuk menjadi tentakelnya. Nanti murid-murid akan mengambil satu kertas soal dari tentakel itu dan Mm-mm. mengerjakan perkalian menggunakan benda konkret seperti stick es krim, kelereng, Mm-mm. batu atau biji kacang. Jika anak-anak sudah selesai mengerjakan, maka akan dibawa ke guru, diperlihatkan ke saya, Bu. Mm-mm. Dan jika jawabannya benar, maka murid-murid bisa mengambil kembali soal yang ada di tentakel gurita itu, Bu. Mm-mm. Rencana saya seperti itu, Bu Citra. Hmm, oke, itu rencananya Bu Buni. Apa Jadi, nih ukuran keberhasilan rencana aksi dari Bu Buni yang Bu Buni jelaskan tadi nih? menurut saya, ukuran keberhasilan dari rencana saya ini, murid-murid itu dapat mengerjakan soal perkalian dengan hasilnya yang benar, Bu. Oh, berarti eh, ukurannya murid-murid bisa mengerjakan soal perkalian dengan benar. Nah, menurut Bu Buni, apakah ada kendala dari rencana aksi yang akan Bu Buni terapkan ini dalam pembelajaran Bu Buni? Mungkin ada nih, Bu. Ya, Eh, Bu. Kendalanya waktu, Bu. Jadi saya membutuhkan waktu untuk mempersiapkan media-media yang nanti saya butuhkan untuk pembelajaran. Dan saya juga membutuhkan tempat yang luas, Bu, supaya murid lebih leluasa dalam bermain game habiskan tentakelku ini, Bu Citra. Oke. Menurut Bu Buni, tadi Bu Buni memerlukan waktu dan Iya, memerlukan tempat yang luas. Nah, iya. perlu waktu berapa lama nih, Bu, untuk mempersiapkan media yang dibutuhkan? Lalu Oke. solusi untuk tempat yang luas tadi bagaimana? Begini, Bu Citra. Karena pembelajaran matematika itu kan masih 3 hari lagi, nih, Bu. Jadi Ya, saya kira cukup waktunya untuk menyiapkan media-medianya. Mulai dari sekarang sih Bu Citra nanti saya akan siapkan. ya, Saya bisa menyusun dulu langkah-langkah pembelajarannya. Saya membuat RPP, ya. kemudian menyiapkan media dan gamenya. Saya rasa cukup waktu untuk mempersiapkannya 3 hari itu. Dan untuk tempat yang luas, rencananya saya akan setting kelas Bu di meja dan Hmm. kursi itu saya pinggirkan dulu sehingga ruangannya menjadi lapang. Jadi di tengah itu kan nanti lapang karena meja kursinya sudah berada di pinggir semua. Jadi anak-anak itu bisa mengerjakan game habiskan tentakelku dengan menghitung benda nyata yang disediakan, Bu. Jadi mereka itu nanti eh, menurut saya nanti anak-anak itu lebih mobilitasnya lebih enak, lebih luas sehingga mengerjakan gamenya enak begitu, Bu. Oke. Adakah seseorang yang mungkin bisa membantu Bu Buni nih untuk mempersiapkan pembelajaran ini, Bu Buni? Saya akan berdiskusi, Bu, dengan Bu Ari sebagai teman paralel saya, Bu, di kelas 2A untuk rencana aksi saya ini. Uh, Supaya nanti kami bisa saling melengkapi, Bu. Dan harapan saya nanti juga Bu Citra itu, Bu Ari, teman apa nama paralel saya nanti akan bisa menerapkan juga di kelasnya, Bu, seperti yang saya lakukan di kelas saya. Jadi nanti kami saling berkolaborasi begitu, Bu Citra. Baik-baik. Kira-kira kapan nih Bu Uni mau menerapkan aksi itu di kelas Bu Uni? Nanti hari Kamis, Bu Citra. Baiklah, Bu Uni. Kita review sebentar ya hasil Iya. diskusi kita kali ini. Apa yang didapatkan oleh Bu Uni nih dalam sesi berbincang-bincang kita kali ini? Tadi kan saya awalnya bingung ya Bu Citra tentang masalah murid-murid saya yang tidak paham tentang perkalian ya Bu Citra Ya. dalam pelajaran matematika. Tapi eh, setelah berdiskusi dengan Bu Citra, jadi sekarang saya jadi tahu bisa
menemukan apa yang saya lakukan dan apa yang akan saya siapkan untuk pembelajaran perkalian di kelas saya nanti, Bu. Sehingga murid-murid saya nanti bisa paham dengan menggunakan media konkret yang tadi sudah saya jelaskan dengan Bu Citra dan menggunakan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Saya juga akan berkolaborasi dengan Bu Ari, teman paralel saya, Bu. Jadi saya jadi sekarang ini merasa lebih bersemangat, Bu Citra. Wah, keren nih Bu nih. Kalau begitu, kita ketemu lagi ya minggu depan. Ketika Bu Uni sudah selesai melakukan pembelajaran menggunakan media-media yang Bu Uni siapkan tadi, saya tuh pengen dengar cerita tentang keseruan belajarnya di kelas Bu Uni. Dan jangan lupa ya Bu Uni, nanti kalau ada apa-apa, butuh support, begitu ya, butuh masukan atau apapun, jangan lupa hubungi saya ya Bu Uni ya. Oke, Bu Citra, baik. Saya tentunya tambah bersemangat, Ibu, dan saya juga akan senang sekali apalagi Bu Citra sudah memberikan kesempatan saya nanti kalau butuh sesuatu boleh mengkolek Bu Citra. Jadi, Bu, boleh sekali, Bu. Terima kasih, Bu Citra. Ya, terima kasih Bu Uni. Sampai ketemu minggu depan ya dengan ceritanya yang seru. Terima kasih, Bu Citra. Baik, Bu Citra, tadi sudah melaksanakan coaching dengan Bu Uni ya. Apakah berjalan dengan lancar? Puji Tuhan, tadi saya melakukan coaching dengan Bu Uni, berjalan dengan baik dan lancar Bu Ika. Setelah melakukan observasi, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan nih, Bu Citra. Baik, siap Bu Ika. Oke, untuk pertanyaan pertama ya, apa saja yang sudah didapat pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan, Bu Citra? Jadi tadi Bu Ika, selama coaching, saya sudah melakukan tahapan-tahapan dengan alur tirta ya Bu Ika. Dengan menanyakan tujuan, lalu mengidentifikasi permasalahan yang ada, lalu Koci bisa merencanakan aksi, dan Koci juga bertanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari Koci nih, untuk menemukan solusi dari permasalahan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya juga mendengarkan aktif dari apa yang disampaikan oleh Koci dan hadir penuh saat Koci bercerita tentang masalahnya Bu Ika. Baik, jadi Bu Citra sudah berhasil ya Bu melakukan coaching dengan alur tirta sesuai dengan yang tadi saya amati. Jadi ada beberapa catatan nih Bu Citra. Tadi Bu Citra sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada Koci, kepada Bu Uni. Berikutnya mengidentifikasi permasalahan dari Koci. Kemudian Bu Citra juga sudah mengarahkan Koci untuk membuat rencana aksi. Dan lagi Bu Citra juga sudah berhasil dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri Koci agar rencana aksi yang dilakukannya nanti itu dapat berjalan dengan sebaik-baiknya begitu ya Bu Citra. Iya, Saya Bu juga Ika. tadi mendengar percakapan Bu Citra dengan Bu Wuni sudah fokus dan hadir penuh. Jadi Bu Citra ini sudah mendengarkan aktif dan Bu Citra juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Jadi untuk kedepannya nih nanti Bu Citra, kompetensi apa yang akan dikembangkan setelah melakukan proses coaching pada hari ini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi nih Bu Ika, untuk lebih jauh lagi ya, untuk memanfaatkan teknik coaching ini dengan alur tirta, supaya itu saya bisa menerapkan baik dalam pembelajaran di kelas maupun berkolaborasi di sekolah. Saya ingin terus mempraktekkannya Bu dalam kehidupan pendidikan nih ya, terutama di sekolah. Begitu Bu Ika. Baik, luar biasa sekali nih Bu Citra. Semoga kedepannya lebih baik dan sukses selalu ya Bu Citra. Terima kasih Bu Ika. Ya, terima kasih juga Bu Citra hari ini sudah melakukan proses coaching dengan Alur Tirta. Saya akhiri ya Bu Citra ya. Dan Baik Bu terima Ika. kasih untuk kesempatannya. Sama-sama Bu Wassalamualaikum Ika. warahmatullahi wabarakatuh Bu Citra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ika.
Demikian tadi demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga menginspirasi. Sampai jumpa lagi. Salam bahagia. Salam guru penggerak. Tergerak, Bergerak. Menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nah.